Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Anak tiri dalam pencurian rumah perwira polisi di Polda Lampung. Polresta Bandar Lampung beserta Polsek jajaran berhasil mengungkap 27 kasus kriminal curat, curas, dan curanmor selama periode Januari 2023. Dari jumlah kasus tersebut, kepolisian berhasil mengamankan 22 orang tersangka. Hal tersebut dikatakan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra saat ekspos kasus di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 8 Februari 2023. Menurut Denis, kasus paling dominan di bulan Januari 2023 adalah kasus pencurian dengan pemberatan dengan total 16 kasus dengan 16 tersangka. Sedangkan kasus pencurian sepeda motor 10 kasus dengan 5 tersangka dan pencurian dengan kekerasan 1 kasus dan 1 tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan para tersangka. Menariknya, salah satu kasus yang diungkap adalah pembobolan di rumah perwira polisi yang berada di daerah Tanjung Senang pada Sabtu 22 Oktober 2022 lalu. Adapun rumah yang dimaksud adalah milik Kompol Zulkarnain, perwira Polri yang berdinas di Polda Lampung. Kompol Denis menjelaskan pihaknya telah berhasil mengamankan semua tersangka pelaku pembobolan rumah tersebut. Adapun total pelaku pembobolan rumah diketahui berjumlah 5 orang. Lebih lanjut, ia mengungkapkan penangkapan pelaku setelah pihaknya melakukan penyelidikan mendalam. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan kasus hingga berhasil mengamankan 2 pelaku yang diamankan di wilayah hukum Polda Jabar. Setelah dilakukan pengembangan lagi, ditangkap 2 pelaku lain atas nama Ahmad Hanafi dan Febri Eka Setia di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Sedangkan otak pelaku atas nama Hendra merupakan anak tiri pemilik rumah diamankan di daerah Sumatera Selatan. Menurut Denis, motif pembobolan rumah dilatar belakangi harta warisan, sehingga anak tiri korban mengajak rekannya beraksi dan bobol rumah keluarganya sendiri. Ia mengatakan anak tiri korban menargetkan menggasak berkas dan barang berharga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Para pelaku lainnya dijanjikan pembagian hasil merata setelah melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, para pelaku kini terpaksa harus berhadapan dengan hukum dan mendekam di balik jeruji penjara. Terpidana kasus suap Unila Andi Desviandi dipindahkan ke Lapas Rajabasa. Terpidana penyuap mantan Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani, yakni Andi Desviandi dipindahkan dari rumah tahanan Waihui ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Rajabasa. Andi Desviandi saat diwawancarai awak media di depan Lapas Rajabasa pada Rabu 8 Februari 2023 mengatakan ia dalam keadaan baik-baik saja saat dipindahkan dan ia meminta doa. Saat ditanya setelah masuk Lapas Rajabasa, apakah akan mengganti uang denda yang belum dibayarkan, Andi menjawab akan membayarkannya setelah eksekusi. Ia mengatakan akan beradaptasi dengan lingkungan di Lapas Rajabasa. Selain itu, ia berjanji akan mengikuti aturan di lapas tersebut. Apalagi di Lapas Rajabasa banyak mantan pejabat seperti Kamami hingga Zainuddin. Ia mengaku hanya membawa 2 setel baju saja dan belum boleh membawa makanan masakan istrinya. Sementara Kepala Lapas Rajabasa Maizar mengatakan narapidana yang telah putus dari rutan maka dipindahkan ke Lapas Rajabasa. Maizar mengatakan Lapas Rajabasa tidak akan membeda-bedakan siapa saja yang masuk ke dalam lapas. Saat ini menurutnya Andi Desviandi akan masuk ke tempat masa pengenalan lingkungan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar narapidana bisa beradaptasi dan untuk mengetahui apakah ada musuhnya ataupun tidak.
Maizar mengatakan masa Mapenaling berlaku 10 hari atau seminggu dan setelah itu barulah ditempatkan di blok khusus untuk korupsi. Ia mengatakan narapidana ini aktivitasnya adalah pengajian, perbengkelan, pembinaan hingga belajar ikro. Adapun kamar untuk terdakwa korupsi ada 12 kamar. Sedangkan pengacara Andi Despiandi, Resmen Kadapi mengatakan kliennya Andi Despiandi pada hari ini masuk lapas Raja Basa. Ia dipindahkan ke lapas Raja Basa karena hukumannya sudah inkrah selama 1,4 tahun. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ini apa? Ayo nanya. Ya, Pak, ini prosedur untuk Pak Andi Despiandi bisa sampai ke lapas Raja Basa seperti apa nih, Pak? Ya, biasa seperti yang sudah warga binaan yang lain. Biasanya setiap narapidana yang sudah diputus dari rutan dipindahkan ke lapas-lapas. Bisa kalau dia narkotik ke lapas narkotik, bisa juga ke sini. Nah, kalau dia di sini kita tampung, kita kan akan menampung siapa saja di sini. Namanya kita kan nggak boleh membeda-bedakan. Nah, yang bersangkutan baru dikirim hari ini ke sini kan, ya kita masukkan ke Mapenaling dulu, masa pengenalan lingkungan, ya supaya dia bisa beradaptasi. Oh iya, apakah ada musuhnya atau tidak? Jadi kita bisa menempatkan dia supaya jangan nanti satu kamar atau ada musuhnya. Itu semua berlaku umum, bukan prinsip untuk itu aja. Nanti setelah selesai, setelah mengikuti Mapenaling, baru kita pindahkan di blok khusus untuk korupsi. Dan dia juga nggak boleh digabung-gabung dengan yang umum, takutnya nanti terjadi pemerasan apa itu. Jadi kita juga harus menjaga keamanan. Jembatan putus, ratusan warga Kuala Teladas gelar aksi damai di kantor Bupati Tulang Bawang. Forum Rakyat Tulang Bawang atau Fortuba bersama dengan ratusan masyarakat kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Tulang Bawang. Kedatangan ratusan massa ini buntut dari mangkraknya pembangunan jembatan penghubung antar kampung Kekatung dengan kampung Kuala Teladas. Koordinator DPP Fortuba Andika yang mewakili masyarakat menuturkan, kedatangan pihaknya beserta dengan rombongan sebagai bentuk protes terkait mangkraknya pembangunan jembatan penghubung di wilayah Dente Teladas. Maka dari itu, Andika mengatakan pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar segera melanjutkan proses pembangunan jembatan yang belum diselesaikan sesegera mungkin. Karena menurutnya sudah hampir 5 bulan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal itu dikarenakan jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya perekonomian warga di daerah setempat. Ia menuturkan selama 5 bulan terakhir warga hanya mengandalkan jalan alternatif kayu yang tidak layak dilalui. Bahkan menurutnya, akibat susahnya akses jalan di wilayah tersebut, warga harus merasakan tingginya harga bahan pokok akibat mahalnya biaya ongkos kirim barang. Ia pun berharap pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat segera membuatkan akses jembatan alternatif. Bila tidak terrealisasi, Andika mengaku berencana akan kembali melakukan aksi damai dengan massa yang lebih banyak. Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Antoni menuturkan pihaknya merespon baik aksi damai yang digelar pada hari ini. Bahkan pihaknya akan merespon cepat atas keluhan warga terkait putusnya akses jalan atau jembatan alternatif untuk kendaraan roda 4 tersebut. Pihaknya berjanji akan secepat mungkin membangun jembatan alternatif untuk kendaraan roda 4 yang menjadi keluhan masyarakat Dente Teladas.
Laka lantas 3 kendaraan di Calinsum, Lampung Tengah. 1 pengendara motor meninggal dunia. Seorang pria meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Selasa 7 Februari 2023 kemarin. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan yaitu 2 unit motor Suzuki dengan nomor polisi BE2764KI dan Honda Astrea dengan nomor polisi BE8292W serta 1 unit mobil tronton dengan nomor polisi BE9962CL. Kepala Unit Laka Lantas Polres Lampung Tengah, Ibda Arumonita Sari mengatakan, akibat kecelakaan tersebut 1 pengendara sepeda motor meninggal dunia dan 2 lainnya selamat. Arum mengatakan kronologi peristiwa bermula pada hari Selasa sore sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pengendara motor Suzuki melaju dari Gunung Sugi menuju Bandar Lampung. Kata Arum, sesampainya di TKP, Yuda yang mengendarai motor Suzuki menabrak motor Honda Astrea yang berjalan di depannya. Lalu motor Suzuki terjatuh ke sebelah kanan jalan, sementara motor Honda Astrea jatuh ke sebelah kiri atau arah trotoar. Akibatnya Fauzan berusia 16 tahun yang mengendarai motor Honda Astrea mengalami luka ringan. Namun sambung Arum, dari arah berlawanan melaju mobil tronton dengan nomor polisi BE9962CL yang bermuatan batu bara dan terpergok pengendara motor Suzuki sehingga tidak bisa mengatur laju kendaraan dan menabraknya. Pengendara bernama Yuda itu mengalami luka berat dan meninggal dunia. Setelah kejadian, pengendara yang selamat bernama Fauzan sempat dibawa ke rumah sakit Demang Sepulau Raya, namun sudah kembali pulang ke rumah di Kampung Terbanggi Subing, Gunung Sugi, Lampung Tengah. Sementara itu, untuk sopir tronton, Riyadi berusia 42 tahun dalam keadaan selamat. Menurut Arum, untuk motor, Suzuki dan Honda Astrea mengalami rusak berat, sementara truk tronton terperosok dan sudah ditarik menggunakan mobil derek. Atas kejadian ini, ia mengimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga keselamatan berlalu lintas, seperti dengan menjaga jarak dan kecepatan, juga memastikan kendaraan dalam kondisi baik, serta pengendara harus dalam keadaan siap berkendara. Berikut keterangan pihak kepolisian. Keterangan saksi dan olah TKP di lapangan, pengemudi sepeda motor Suzuki melaju dari arah Terbanggi Besar ke Bandar Lampung dan sampai di TKP, pengemudi sepeda motor Suzuki menabrak bagian belakang pengemudi sepeda motor Honda Astrea dan mengakibatkan pengemudi sepeda motor Honda Astrea terjatuh di bagian sebelah kiri jalan dan luka-luka, dan pengemudi sepeda motor Suzuki jatuh di bagian kanan jalan. Di arah berlawanan, adanya 1 mobil tronton sedang melaju dan tidak dapat terkendalikan lagi menabrak 1 unit sepeda motor Suzuki dan terjadinya laka lantas dan mengakibatkan meninggal dunia. Ada berapa korban ini? 1 luka ringan dan 1 lagi meninggal dunia. Untuk para korban yang luka ringan sedang penanganan di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, dan untuk yang meninggal dunia juga ada di rumah sakit tersebut. Keterangan saksi dan olah TKP di lapangan, pengemudi sepeda motor Suzuki melaju dari arah Terbanggi Besar ke Bandar Lampung dan sampai di TKP, pengemudi sepeda motor Suzuki menabrak bagian belakang pengemudi sepeda motor Honda Astrea dan mengakibatkan pengemudi sepeda motor Honda Astrea terjatuh di bagian sebelah kiri. Densus 88 anti teror Mabes Polri tangkap pria terduga teroris di Lampung Selatan. Warga desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan digegerkan oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri yang menyambangi lingkungannya pada Selasa 7 Februari 2023 kemarin. Sebab kedatangan Densus 88 anti teror Mabes Polri pada pukul 5 waktu Indonesia Barat itu untuk menangkap seorang pria warga setempat berinisial JU. Dan JU sendiri diamankan karena diduga terlibat jaringan Jamaah Islamiyah atau JI.
Penangkapan terduga teroris di Desa Klaten tersebut dibenarkan oleh Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin. Hal yang sama juga diungkapkan Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel yang mengatakan JU sudah dibawa oleh Densus 88 anti teror ke Mabes Polri. Sementara Kepala Desa Klaten, Toto, mengatakan JU diamankan tim Densus 88 anti teror Mabes Polri sekitar pukul 5 pagi. Toto mengatakan JU sudah lama merantau ke Palembang dan orang tua JU memang warga Desa Klaten. JU sendiri baru kembali ke Desa Klaten pada Agustus 2022 lalu. Ia menyebut JU adalah sosok pria yang berbaur dengan lingkungan, maka dari itu ia pun terkejut dengan aksi penangkapan. Toto mengaku baru mendapati informasi penangkapan JU pada siang harinya dari para tetangga. Ia menyebut saat diamankan, tim juga turut diamankan. Saat diamankan, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri juga turut diamankan 2 buku. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Sedikit tentang penangkapan itu kalau sepengetahuan Pak Kades sendiri. Nah, itu pun saya informasinya sudah siang tadi. Nah, ternyata memang benar. Setelah saya tanya kepada kadus saya, yang kebetulan rumahnya tidak berjauhan, memang ada penangkapan Oleh sekitar subuh oleh polisi pokoknya. Saya nggak tahu itu atau dari Densus mana, nggak tahu. Yang penting ada penangkapan memang benar. Itu warga kita atau gimana itu Pak? Setelah kami selidiki, ternyata itu bukan warga Klaten lagi. Memang orang tuanya berdomisili di Klaten, tapi dia sudah KTP-nya sudah KTP Sumatera Selatan. Oh, saat itu emang orang tuanya di sini Pak? Orang tuanya ada di Klaten. Tinggal masa kecilnya emang di sini Pak ya? Tinggal masa kecilnya di Klaten. Jadi kebetulan ini pas mungkin sowan orang tua. Nah, sowan orang tua di Klaten. Terus saya tanya Pak Kadus ini mulai kapan ini? Mulai bulan Agustus, sekitar bulan Agustus mulai itu sampai sekarang. Di dusun berapa sih Pak? Ya? Di dusun berapa Di Pak? dusun 01. Dusun 01 Pak ya. Dusun 01. Lalu untuk keseharian orang tuanya ini apa sih? Kalau orang tuanya biasa bertani, bahkan orang tuanya pun shock ini. Jadi nggak tahu kalau anaknya itu ya bermasalah dengan itu kayaknya. Masih terduga juga Pak ya? Belum sampai shock orang tuanya. Sudah berapa lama sih Pak dia ditinggal tempat orang tuanya sepengetahuan Pak Kades sendiri? Mulai Agustus. Mulai Agustus di sini Pak. Apa kerjaannya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kalau kerjaannya bantu orang tuanya lah, di sawah, di ladang, bantu orang tuanya. Untuk nama terduga yang ditangkap tadi itu siapa sih Pak? Kalau sepengetahuan itu? Juar Ya? siapa gitu Pak? Juar pokoknya. Cuman dia sendiri kesehariannya di sini kita nggak tahu ya setelah lepas dari sini itu Pak apa di Palembang? Nggak tahu kan jauh di Palembang, Sumatera Selatan jauh. Kami nggak tahu. Berarti keluarganya dibawa ke sini Pak ya? Kalau setahu saya kemarin, nah itu dia mengajak anaknya ke masjid. Nah, mungkin istrinya juga diajak ke sini juga. Saya memang kurang paham betul dengan keluarganya itu. Gelar bazar di Moka Matahari Department Store beri diskon hingga 70%. Bazar Matahari Department Store yang berlangsung di lantai 1 Mall Kartini diperpanjang hingga 30 April 2023 mendatang. Selain itu, selama bazar berlangsung banyak promo yang diberikan. Koordinator Bazar Matahari Department Store, Endang Triwahyuni, mengatakan promo diberikan untuk pakaian, sepatu, sandal, dan koper. Menurut Endang, pada Rabu 8 Februari 2023, untuk pria ada kemeja printing merek Man & Clow Larusso Ricardo Hacienda yang diberikan harga spesial sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000. Lalu ada kemeja polos Man & Clow Larusso, Mok, dan Gufo juga diberikan harga spesial senilai Rp150.000 hingga Rp200.000.
Selanjutnya ada celana chinos merek Emba, Trifle, Gufo, Mok diberikan harga spesial Rp190.000 hingga Rp300.000. Kemudian ada t-shirt merek Hacienda, Coach, Mok, dan Gufo diberikan dengan harga spesial Rp100.000 hingga Rp150.000. Denim dan jeans merek Emba diberikan harga spesial sebesar Rp230.000 hingga Rp290.000. Sementara untuk wanita ada merek Xpen dan Exit yang diberikan diskon 70% all item. Diskon 70% all item juga diberikan untuk pakaian anak-anak merek Pito Dito. Masih di pakaian, anak-anak ada harga spesial yakni Rp80 hingga Rp140.000 untuk merek That's Daniel. Cool Boy, Lee Cooper Boy, and Cool Girl diberikan harga spesial sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000. Bagi yang sedang mencari sepatu adan, sandal ada harga spesial yakni Rp100.000 hingga Rp160.000 untuk Yongki Ladies dan harga Rp110.000 hingga Rp300.000 untuk Yongki Men dan harga Rp100.000 untuk all item Fladeo Ladies. Harga spesial selanjutnya Triset Rp70 hingga Rp100.000 dan La Viola Rp100.000 hingga Rp180.000. Selain itu, di sini juga ada koper travel yang diberikan diskon 50 hingga 70%. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.